Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriyatun Nikmah, NIM E91219073. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat Islam, Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Next, langsung saja. Saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit mengenai biografi dan pemikiran Ibnu Miskawayh. Pertama-tama yaitu pembahasan. Pembahasan yang akan kita bahas pada PPT ini yang pertama adalah biografi Ibnu Miskawayh. Dan yang kedua yaitu karya Ibnu Miskawayh. Dan yang ketiga yaitu tentang pemikiran Ibnu Miskawayh. Nah, pemikiran Ibnu Miskawayh ini terdapat beberapa pemikiran, yaitu pemikiran tentang kenabian, pemikiran tentang jiwa, pemikiran tentang moral, pemikiran tentang metafisika. Biografi Ibnu Miskawayh. Nama lengkap dari Ibnu Miskawayh itu adalah Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ya'qub Ibnu Miskawayh. Beliau lahir di Iran pada tahun 320 Hijriah, 932 Masehi. Beliau wafat di Asfahan pada tanggal 9 Safar 421 Hijriah atau 16 Februari 1030 Masehi. Gelar Ibnu Miskawayh adalah Abu Ali yang diperoleh dari nama sahabat Ali. Gelar lain yang sering terdengar yaitu Al-Khazin yang berarti bendaharawan. Kenapa kok dijuluki bendaharawan? Sebab pada masa pemerintah Ibnu Abbas dia menjabat sebagai bendahara. Miskawayh ini hidup pada masa pemerintah Bani Abbas yang berada di bawah naungan Bani Buwayh yang beraliran Syiah. Miskawayh ini sebenarnya mempelajari banyak ilmu, akan tetapi yang lebih dipesatkan yaitu ilmu tentang sejarah dan ilmu tentang filsafat. Beliau itu mempelajari sejarah berguru kepada Abu Bakar Ahmad Ibnu Hamil Al-Qadhi pada tahun 350 atau 960 dan belajar filsafat kepada Ibnu Al-Hamar. Ibnu Al-Hamar ini komentator terkenal tentang filsafat Aristoteles. Ibnu Miskawayh terkenal sebagai seorang al-falsafah al-amaliyah ketimbang al-falsafah an-nazariyah al-ilahiyah. Nah, al-falsafah al-amaliyah ini tentang etika ya. Kenapa kok terkenal? Sebab Ibnu Miskawayh ini memusatkan falsafah etika itu dilatar belakangi dengan adanya keadaan masyarakat yang kacau pada masa itu, seperti minuman keras, perzinahan, hidup glamor. Pokoknya etika pada masa itu sangat buruk. Next, karya-karya Ibnu Miskawayh. Sebenarnya ada banyak karya Ibnu Miskawayh ya. Akan tetapi yang dijelaskan dalam PPT ini cuma beberapa saja. Yang pertama yaitu Al-Fauz Al-Asghar. Dalam buku ini itu membahas tentang kemenangan perang kecil. Dan yang kedua yaitu Al-Fauz Al-Akbar. Dalam buku ini membahas tentang kemenangan perang besar. Yang ketiga yaitu Tajarib Al-Umam. Dalam buku ini membahas tentang sejarah banjir besar. Yang keempat yaitu Tartib Al-Sa'adah. Dalam buku ini membahas tentang akhlak dan politik. Yang kelima yaitu Jawidan Khairat.
Dalam buku ini membahas koleksi ungkapan-ungkapan bijak. Yang keenam, yaitu Al-Mustafa. Dalam buku ini berisi tentang syair-syair pilihan. Yang ketujuh, yaitu Uns Al-Farid. Dalam buku ini membahas tentang beberapa koleksi seperti anekdot, syair, peribahasa, dan kata-kata hikmah. Yang kedelapan, yaitu Al-Jami. Nah, dalam buku Al-Jami ini beliau membahas tentang perkumpulan. Nah, maksud dari perkumpulan ini itu membahas tentang etika kita ketika berkumpul. Itu. Next, pemikiran metafisika. Menurut dari segi kacamata Ibnu Miskawai, Tuhan itu merupakan suatu zat yang tidak berjism, azali, dan pencipta. Tuhan itu esa, tidak bisa digandakan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Tuhan ada tanpa diadakan, dan adanya tidak tergantung pada yang lainnya, sedangkan yang lainnya itu membutuhkannya. Jadi, Tuhan itu bersifat absolut, mutlak, yang non-materi, serta berbeda dengan entitas apapun dan manapun. Nah, Miskawai ini dalam membuktikan adanya Tuhan itu memakai argumen tentang gerak. Nah, yang dimaksud gerak di sini itu berbeda dengan gerak kita ya, berbeda dengan gerak manusia. Sebab yang dimaksud gerak di sini itu bahwasanya Tuhan itu penggerak pertama yang tidak bergerak dan pencipta yang tidak bisa berubah-ubah. Itu. Terus Tuhan tidak bisa dikenal dengan proposisi positif, akan tetapi Tuhan bisa dikenal dengan proposisi negatif. Kenapa kok Tuhan tidak bisa dikenal dengan proposisi positif? Sebab jika kita melakukan penelitian atau mengenal Tuhan dengan proposisi positif, maka secara tidak langsung, tanpa kita sadari, kita itu menyamakan Tuhan dengan alam, menyamakan entitas Tuhan dengan yang lainnya. Itu berbeda lagi jika dilihat dengan proposisi negatif. Nah, proposisi negatif ini kan merupakan lemahnya akal dikarenakan banyaknya kendala kebendaan yang menutupinya tentang Tuhan. Itu. Next, selanjutnya yaitu pemikiran kenabian. Nabi adalah manusia pilihan yang dianugerahi hakikat-hakikat kebenaran karena pengaruh akal aktif atas daya imajinasi. Hakikat-hakikat yang sama juga diperoleh oleh filosof, yang mana perbedaannya terletak pada cara memperolehnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sumber kebenaran yang diperoleh oleh Nabi dan para filosof itu sebenarnya sama, yaitu berupa akal aktif. Akan tetapi yang membedakan itu cara memperolehnya. Itu. Nah, di sini kan dijelaskan bahwa para nabi itu memperoleh dari atas ke bawah, sedangkan para filosof memperoleh kebenaran dari bawah ke atas. Jadi itu maksudnya gini, para nabi memperoleh suatu hakikat kebenaran itu langsung dari akal aktif sebagai rahmat Tuhan. Sedangkan para filosof memperoleh hakikat kebenaran itu dari indrawi naik ke daya hayal dan naik lagi ke daya pikir, sehingga dapat berhubungan dan menangkap hakikat-hakikat kebenaran dari akal aktif. Itu. Pemikiran jiwa. Jiwa berasal dari limpahan akul faal yang bersifat rohani, suatu substansi yang sederhana yang tidak dapat diraba oleh salah satu panca indera. Jiwa tidak bersifat material. Ini dibuktikan Ibnu Miskawai dengan bahwasanya jiwa dapat menerima gambaran-gambaran tentang banyak hal yang bertentangan satu dengan yang lain. Jadi, jika dianalogikan itu seperti ini.
Jiwa dapat menerima gambaran konsep putih dan hitam dalam waktu yang sama, sedangkan materi itu hanya dapat menerima dalam satu waktu putih atau hitam saja. Kenapa kok begitu? Sebab jiwa itu dapat menerima gambaran segala sesuatu, baik yang indrawi maupun yang spiritual. Karena di dalam jiwa itu terdapat daya pengalaman akal. Pemikiran moral. Menurut Ibnu Miskawayh, moral itu merupakan suatu sikap mental yang mengandung daya dorong untuk berbuat tanpa berpikir dan tidak mempertimbangkan perlakuan sebelumnya. Jadi, jika disederhanakan, moral itu merupakan suatu dorongan yang menimbulkan tindakan secara spontan. Nah, sikap mental tersebut terbagi menjadi dua, yaitu ada yang berasal dari watak dan ada pula yang berasal dari kebiasaan dan latihan. Jadi dari penafsiran tersebut sudah dapat dipahami bahwasanya manusia itu dapat berusaha mengubah watak kejiwaan pembawa fitrahnya yang tidak baik atau kurang baik itu bisa berubah menjadi baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi misalnya itu gini ya. Sikap mental seseorang itu asalnya buruk, akan tetapi dia itu terdikte oleh lingkungan sekitar dan dia ingin berusaha memperbaiki sikap mental tersebut. Lambat laun sikap mental tersebut bisa berubah sebab adanya diktenya lingkungan dan dia ingin berusaha. Begitu juga sebaliknya. Jika sikap mental seseorang itu baik, akan tetapi dia terdikte oleh lingkungan yang buruk dan itu bisa jadi dia itu bisa terbawa arus oleh lingkungan tersebut. Gitu. Sekian dari saya, terima kasih saya haturkan. Semoga apa yang disampaikan barusan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.